Gerobak seblak itu berdiri di pinggir gang sempit, tepat di bawah lampu jalan yang sudah berkedip-kedip. Waktu menunjukkan hampir tengah malam, tapi antrean masih panjang. Bau pedas dan uap kaldu menyusup ke celah jaket, menempel di rambut, masuk ke hidung seperti ingatan yang susah dihapus. Orang-orang datang tersenyum, memegang plastik, menerima sebungkus panas, lalu kembali ke malam seperti tidak terjadi apa-apa. Bayu lewat setiap hari pulang kerja. Malam itu, ia lelah. Meja kantor masih terasa hangat di punggung tangannya. Ia duduk di salah satu bangku kayu yang mengelilingi gerobak, membuka kancing jaket, berharap seporsi seblak biasa bisa mengusir kantuk. Gerobak itu sederhana, wajan besar, tabung gas kecil, sejumlah bumbu yang tersusun rapi di toples, dan sebuah papan kecil bertuliskan daftar level pedas. Daftar itu terlihat biasa. Pedas 1, pedas 2, pedas 3, pedas 4, pedas 5. Tetapi huruf-hurufnya tertulis dengan tinta hitam yang sudah retak, seperti tulisan yang sering dibuat ulang. Di sampingnya ada tanda kecil berupa lingkaran gelap yang hampir seperti noda minyak. Beberapa pelanggan menunjuk tanda itu sambil tertawa. Young Brownie, level 5, paling habis, ujar seorang lelaki keriput sambil menepuk pundak temannya. Penjualnya pria paruh baya bernama Pak Joko. Menurut beberapa orang, tubuhnya kecil, mata sipit, dan senyumnya tipis seperti sayat. Ia tidak pernah menolak pesanan apapun, meski kadang ia menatap pelanggannya terlalu lama sebelum meracik. Di meja kecilnya, di antara plastik sambal dan garam, ada sesuatu yang tidak pas. Sebuah kotak kayu kecil, tertutup kain hitam, dan sebatang dupa setengah terbakar. Bau dupa itu samar, seperti campuran kayu basah dan sesuatu yang lebih tua lagi. Bayu memperhatikan cara Pak Joko bekerja. Gerakan tangannya cepat, seperti sudah hafal lirik. Ia memasukkan kerupuk ke dalam wajan, menaburkan bawang, ebi, sedikit kecap, dan sambal. Saat pelanggan memesan level, Pak Joko tidak meminta uang lebih atau perjanjian aneh. Cukup bilang nomornya. Suara wajan mendidih, suara sendok berbenturan. Kelopak mata orang-orang tampak lega saat menyendok olesan pedas ke mulut mereka. Di sebelah Bayu, seorang anak muda bernama Amir memesan pedas 5 sambil menantang. Ia berlagak gagah di depan teman-temannya. Amir mendapat porsi paling banyak. Sambal merah pekat mengkilap di atasnya, uap menggelayut. Ia menyantap cepat, tertawa, membiarkan teman-temannya merekamnya dengan ponsel. Lalu ia bangkit, mengusap mulut, dan pergi. Beberapa jam kemudian, Bayu melihat Amir kembali. Tapi langkahnya tidak seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya agak cekung. Ia duduk lagi, tak bersuara. Teman-temannya sudah tidak ada. "Kenapa kamu?" tanya Bayu pelan. Amir hanya mengangkat bahu, suaranya tipis. "Ada yang hilang, Bang." "Enak sih, tapi ada yang kosong." Bayu merasa aneh. Kata kosong itu mengambang di udara. Ia memandangi piring kosong Amir, lalu melihat ke bawah gerobak. Di sana, tersembunyi di balik roda, ada sesuatu yang mengilat sedikit di cahaya lampu. Potongan kertas kecil, agak gosong di tepinya. Bayu meraih kertas itu. Di atasnya tertulis satu kata, "Tukar." Beberapa malam lalu, tetangga Bayu, Ibu Sari, berkata sesuatu tentang gerobak itu. "Dulu saudara saya sering makan pedas level atas," katanya sambil meremas cangkir teh. "Habis itu, dia sakit-sakitan. Dokter bilang tak ada penyakit jelas, cuma makin kurus, kayak tenaga hidupnya disedot. Katanya si penjual punya cara. Bayu menggeni cerita-cerita seperti itu biasanya dibuang ke dalam gelak tawa. Tapi Amir, dengan wajahnya yang kendur,
menambah rasa tak enaknya menjadi nyata. Keesokan harinya Bayu kembali, bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena rasa penasaran yang semakin berat. Gerobak itu tetap ramai, suasana siang berbeda bunyi, bising motor, penjual lain yang menawar harga, ibu-ibu yang belanja. Namun sesuatu di bawah gerobak masih sama. Kotak kayu kecil, dupa, dan bau yang samar namun mengganggu. Bayu mendekat saat Pak Joko sedang sibuk. Dia mencoba memperhatikan lebih dekat ritual kecil itu. Pak Joko menusukkan tangannya ke dalam kotak sekejap, mengambil sesuatu yang terlihat seperti manik kayu kecil. Ia menggenggamnya seperti menghitung, lalu menggoyangkannya ringan sebelum memasukkannya ke dalam plastik sambal. Bayu menahan napas. "Itu apa, Pak?" tanya Bayu tanpa sengaja. Pak Joko menoleh. Matanya menatap lurus. Senyum keringnya muncul. "Oh, itu hanya penanda saja, Mas. Supaya tahu siapa yang pesan apa." Suaranya datar, biasa. Bayu mencoba menerka, tapi rasa curiga menempel seperti noda minyak. Ia melihat-lihat di sekitar. Beberapa pelanggan menaruh benda kecil di saku. Ada yang terlihat memegangnya erat-erat. Malam itu, Bayu pulang dengan perasaan terganggu. Ia mencoba menyingkirkan rasa penasaran. Dengan makan ia memesan pedas 2, yang menurutnya aman. Rasanya memang biasa saja. Pedasnya menggigit ujung lidah. Ada rasa bawang dan ebi yang hangat. Tapi di malam itu, tubuhnya terasa ringan, seakan ada beban yang terangkat dari bahunya. Ia merasa lebih segar dari biasanya. Namun ketika ia memasukkan tangan ke saku untuk mengambil ponsel, ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah benda kecil terlipat di tengah jaketnya. Sebuah manik kayu hitam, hampir seperti yang ia lihat di tangan Pak Joko. Ia tidak ingat mengambilnya. Pada satu sisi manik itu, ada goresan halus huruf kecil, hampir tak terlihat. B. Bayu teringat nama keluarganya. Keluarganya selalu memanggilnya Bayu. Jantungnya berdebar. Ia mengeluarkan manik itu, memandangi goresan, dan mendapati sisi lain manik itu bertuliskan angka 2/5. Angka itu memantul di benaknya. Level pedas yang ia pesan. Bayu meninjau malam tadi. Sendok yang menyentuh bibirnya. Senyum tipis Pak Joko. Kotak kecil. Semuanya mulai tersusun menjadi pola. Ia mencoba mengembalikan manik itu ke dalam saku, tapi tangannya gemetar. Keesokan paginya, tetangga di lorong membawa kabar buruk. Amir tidak muncul kerja. Teman-temannya mengatakan ia pulang larut setelah makan di gerobak seblak. Beberapa orang menyatakan Amir pacu hatinya lebih pelan, seperti orang yang baru lewat badai. Polisi belum datang, hanya bisik-bisik di hurang nasi. Ada yang bilang dengan suara yang sengaja pelan bahwa gerobak itu mengambil lebih dari selera pedas. Ia mengambil sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata, bagian dari nyawa. Bayu menatap manik di genggamannya. "Tukar nyawa," gumamnya. Kata itu terdengar gila. Ada cerita tua yang ditaburkan pada anak-anak agar tak melawan orang yang lebih tua. Tapi malam demi malam, cerita itu menemukan bukti-buktinya. Orang yang suka porsi terpedas, yang semakin hilang semangatnya. Orang yang pesan level tinggi tiba-tiba lebih tenang, lebih kaya. Itu kabar lain yang beredar. Ada yang bekerja siang malah menang lotre setelah memesan pedas 4. Ada pula yang sakit setelah memesan pedas 5. Pola muncul seperti retakan halus di kaca. Bayu kembali lagi ke gerobak. Kali ini bukan sebagai pelanggan. Ia duduk di ujung bangku, menunggu kesempatan. Saat gerobak mulai sepi, ia melihat Pak Joko mengambil kotak kayu itu, membuka kain hitam, dan menaruh sesuatu di atas meja. Serangkaian manik kayu yang ukurannya sama, dengan goresan huruf dan angka. Pak Joko membuka sebuah buku kecil lembarannya, penuh nama namun bukan buku kas biasa. Di halaman depan tertera tinta yang samar, perhitungan. Sesaat Bayu melihat ada nama yang ditulis dengan pulpen menggantikan angka. Di sana
Ada beberapa nama yang ia kenal. Amir dan di samping namanya angka kecil 5. Di bawahnya ada nama lain, Mamat 4. Dan yang paling membuatnya terpaku, nama terakhir di halaman itu adalah namanya sendiri, Bayu. 2. Tinta di sana masih basah. Dunia Bayu berputar. Ia berdiri kalut, tapi kakinya terasa seperti tertambat. Di luar, suara angin menyapu daun. Kota berjalan seperti biasa. Orang-orang menunggu di layan. Di meja itu, di atas buku, ada pena yang baru saja dipakai. Di samping pena, manik-manik kayu. Tinggal beberapa. Pak Joko mengangkat kepala, menatap Bayu, tidak ramah. Tetapi suaranya tetap tenang. Sudah terdaftar, Mas. Jadi jangan kaget kalau nanti terasa ada yang hilang. Bayu ingin lari. Ia ingin mencakar tanah dan membuang manik itu sesegera mungkin. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Pak Joko mengambil manik berlabel B dan meletakkannya perlahan di telapak tangannya. Kulit Pak Joko seakan menyerap manik itu, dan ada bunyi kecil seperti ranting patah. Mata Pak Joko berkaca sedikit, bukan kesedihan, bukan pula kegembiraan, melainkan kepastian. Transaksi selesai, katanya pelan. Harga seblak ruahnya begini. Bayu merasakan sesuatu di dalam dirinya, hangat di pangkal tenggorokan, lalu sensasi ringan di dada, seperti ada tali yang ditarik halus. Ia menutup mata. Selama beberapa detik, dunia terasa renggang, lalu kembali ke tempat. Ia sadar, napasnya lebih cepat. Ia merasa lebih muda, lebih ringan. Memang, tetapi ada kekosongan sebuah ruang kecil di dalam yang dulu terasa penuh. Kini seperti ada yang diambil. Sebelum Bayu sempat bertanya apa maksud semua ini, Pak Joko mengembalikan maniknya ke kotak, menutup kain, dan menaruh kotak itu di bawah gerobak. Ia menghidupkan wajan kembali, menyendokkan sebungkus seblak, dan menyerahkannya kepada seorang pembeli yang datang. Tidak ada panik, tidak ada teriakan. Malam berlanjut seperti tidak ada apa-apa. Bayu pulang dengan tubuh yang berat dan pikiran penuh pertanyaan. Di saku jaketnya, ia masih merasakan manik hitam itu. Kini hangat seperti batu yang baru saja dikeluarkan dari api. Di rumah, ia menaruh manik itu di atas meja, menatapnya sampai mata terasa perih. Koin kayu kecil itu memantulkan bayangan rumahnya yang remang. Di dalam cahayanya, ia melihat sesuatu yang lain. Bukan bayangannya saja, tetapi bentuk orang-orang yang pernah makan pedas sampai paling habis, yang wajahnya semakin pudar dalam hidup sehari-hari. Di luar jendela, suara gerobak terus terdengar, lalu hilang ke ujung gang. Di dalam kamar, Bayu menutup lampu. Dalam gelap, ia mendengar detak kecil yang seolah bukan jam dinding, melainkan detak sesuatu yang berkurang sedikit demi sedikit. Ia menutup mata dan berbisik pada dirinya sendiri, "Besok aku harus tahu lebih banyak." Namun di dalam dadanya, di tempat yang kini terasa kosong, ada bisikan lain, sesuatu yang tidak mau ia akui. Mungkin ia sudah membayar sesuatu untuk merasa lebih ringan. Mungkin harganya belum lunas. Lampu padam. Di saku celana, manik kayu itu hangat. Bayu tidur dengan mulut terasa pedas. Ia bermimpi tentang gerobak yang membuka mulut, dan dari mulut itu bukan suara, melainkan jumlah 1, 2, 3. Di pagi yang akan datang, Bayu tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak malam itu, hidup Bayu seperti dibungkus kabut tipis. Ia masih bekerja, masih menyapa orang, masih tertawa kecil di depan rekan-rekannya, tapi semuanya terasa hampa. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan gerobak seblak itu muncul. Cahaya lampu jalan yang berkelip, wajah Pak Joko yang setengah tersenyum, dan suara transaksi selesai yang terus terngiang. Pagi-pagi, ketika matahari baru naik,
Bayu menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di meja, manik kayu hitam yang semalam ia letakkan telah berpindah posisi. Semula di ujung kanan meja, kini ada di tengah, persis menghadap ke arah tempat tidur. Ia yakin betul, ia tak pernah menyentuhnya lagi. Saat di sana, benda itu terasa lebih hangat, seperti tubuh manusia. Bayu mencoba menenangkan diri. Mungkin jatuh, lalu aku gak sadar mindahinnya, pikirnya. Tapi saat ia mendekatkan manik itu ke telinga, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Desis halus, seperti bisikan yang terlalu jauh untuk dimengerti. Ia menatapnya lebih lama, lalu melempar benda itu ke lantai dengan panik. Tapi anehnya, manik itu tidak memantul, hanya jatuh pelan, seolah menempel pada ubin. Hari itu di kantor, Bayu sulit berkonsentrasi. Setiap kali ia mengetik, telinganya menangkap suara samar. 2 dari 5, suara yang bukan dari siapapun di ruangan itu. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap muncul di dalam kepalanya. Ia menenggak kopi, mencoba melupakan, namun tubuhnya terasa berat, seperti sedang menanggung beban yang tak terlihat. Sore menjelang malam, Bayu pulang lebih cepat. Di perjalanan, ia melewati gang tempat gerobak seblak itu biasa mangkal. Biasanya ramai, tapi malam itu kosong. Hanya ada bekas arang di tanah dan bau pedas yang tersisa di udara. Ia menatap sekeliling. Tak ada tanda-tanda Pak Joko, tak ada wajan, tak ada bangku kayu. Hanya aroma cabai yang menyengat bercampur bau amis logam panas. Namun, di pojok gang, Bayu melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah manik kecil identik dengan miliknya, tergeletak di dekat selokan. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di sisi belakangnya tertulis angka 5 dan huruf A. Amir, gumam Bayu pelan. Seketika itu juga, udara di sekitarnya terasa turun beberapa derajat. Ada angin dingin yang lewat cepat, membawa aroma bumbu goreng dan daging gosong. Dari kayahan, terdengar suara sendok mengaduk wajan. Klening, klening. Padahal di depan matanya, gang itu kosong. Bayu mundur perlahan, tapi semakin ia menjauh, suara itu justru makin jelas. Lalu, di ujung gang, tampak siluet seseorang berdiri di balik kabut. Tubuhnya tegap, memakai celemek lusuh, wajahnya samar. Pak Joko, Bayu berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Siluet itu tidak menjawab, tapi kepala sosok itu perlahan miring ke satu sisi, seperti sedang memperhatikan. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mengangkat tangan dan memperlihatkan wajan besar yang meneteskan cairan merah. Bayu mundur lagi, kali ini tergesa, tapi langkahnya seperti menapak lumpur. Setiap kali ia melangkah, ada suara licin seperti minyak panas di bawah sepatunya. Ia berlari sekuat tenaga, keluar dari gang itu, sampai napasnya habis. Ketika ia tiba di jalan besar, suara wajan itu lenyap seketika, digantikan bising kendaraan dan lampu toko yang terang. Namun, saat ia menunduk, di genggamannya kini bukan 1, tapi 2 manik kayu, miliknya dan milik Amir. Beberapa hari berlalu, Bayu berusaha melupakan kejadian itu, tapi hal-hal aneh terus terjadi. Di rumah, lampu sering berkedip setiap malam jam 2. Di kamar mandi, ia mencium bau cabai terbakar, padahal ia tak sedang memasak. Dan yang paling menakutkan, bayangannya di cermin mulai tidak sinkron. Kadang bayangannya tersenyum lebih lama daripada wajah aslinya. Ia mulai merasa tubuhnya berubah. Nafasnya pendek, kulitnya pucat, dan tiap pagi ia merasa lebih lemah. Di sisi lain, ada sesuatu yang aneh. Beberapa keberuntungan kecil mulai datang. Ia menang undian kecil di toko swalayan. Ponselnya yang rusak mendadak menyala kembali. Bahkan bosnya memuji hasil kerjanya yang menurutnya lebih fokus dari biasanya. Bayu mulai sadar, mungkin inilah yang dimaksud orang-orang
tukar nyawa. Sebagian energinya diambil, sebagian keberuntungan dikembalikan. Tapi dari mana energi itu diambil? Dari siapa? Malam itu, ia kembali nekat ke gang itu. Kali ini, ia membawa senter kecil dan niat yang kuat untuk mengakhiri semuanya. Gang itu tampak lebih sepi dari sebelumnya. Tak ada suara apapun, hanya bunyi langkahnya sendiri. Saat sampai di tempat gerobak itu biasa berdiri, tanahnya tampak lebih gelap, seperti bekas terbakar. Ia jongkok, menyorot senter, dan menemukan sesuatu yang setengah terkubur di tanah. Buku kecil dengan sampul kulit, sama seperti yang pernah ia lihat di tangan Pak Joko. Di halaman pertama, ada daftar nama-nama dengan angka di sampingnya. Semuanya memiliki pola, nama, level pedas, tanggal. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah halaman terakhir. Di situ tertulis dengan tinta baru, Bayu 2 berjalan sempurna Amir 5 selesai. Dan di bawahnya tulisan baru yang belum kering, Bayu 3 dalam proses. Ia mundur perlahan, menatap sekeliling. Dalam proses, ia tidak pernah makan lagi di sana. Siapa yang menambah level itu? Saat ia berpikir, tiba-tiba senter di tangannya berkedip. Dalam kilatan cahaya terakhir, Bayu melihat sesuatu di tanah. Bekas roda gerobak yang masih basah. Suara langka mulai terdengar dari ujung gang. Krek, krek. Bayu memutar badan, dan di bawah cahaya senter yang redup, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Pak Joko berjalan perlahan, tanpa wajan, tanpa senyum. Matanya kini kosong, namun kulit di sekitar pipinya berdenyut seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Mas Bayu, suaranya datar, tapi menggema di seluruh gang. Kamu belum selesai. Level 2. Itu baru pembuka. Bayu mendek. Saya nggak mau lanjut. Saya nggak minta apa-apa. Pak Joko menunduk, menatap buku di tangan Bayu. Tapi sudah ditulis. Nama yang masuk tidak bisa dihapus. Energinya sudah mengalir. Bayu menatap manik di saku jaketnya. 2 manik itu terasa bergetar. Saat ia membuka telapak tangan, manik Amir hancur menjadi abu. Tapi manik miliknya berubah warna. Dari hitam menjadi merah tua, seperti bara api. Dari dalamnya terdengar suara kecil, suara Amir, parau dan memohon, jangan biarkan dia tambah levelmu. Bayu panik, menjatuhkan manik itu. Tapi saat menyentuh tanah, manik itu justru membesar, membentuk lingkaran api kecil yang berputar di depannya. Dari dalam api itu muncul wajah-wajah samar para pelanggan. Ada yang tertawa, ada yang menjerit, semua dengan mata kosong dan bibir penuh sambal merah. Pak Joko berdiri di balik api. Matanya kini menyala merah. Setiap rasa pedas adalah perjanjian. Kamu mencicipinya, kamu membuka pintu, dan pintu itu tidak bisa kamu tutup. Bayu berlari, tapi gang itu seakan memanjang. Dinding-dinding berubah menjadi tumpukan wajan, dan dari setiap wajan keluar asap merah pekat yang membawa aroma darah. Di belakangnya, langkah Pak Joko semakin cepat, namun tidak terdengar seperti langkah manusia, lebih seperti gesekan logam di atas aspal. Akhirnya, Bayu menerobos keluar gang, jatuh di jalan besar. Napas terengah ketika ia menoleh ke belakang. Gang itu gelap total, seperti tidak pernah ada apapun di sana. Tapi di tangannya, buku kecil itu masih ada, dan tinta di halaman terakhir kini bertambah 1 baris baru. Bayu 3 aktif. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia mencoba membakar buku itu, tapi api kompor tak mau menyala. Ia menaruh buku di bawah bantal, berharap besok pagi semuanya lenyap. Tapi ketika matahari muncul, halaman buku itu berubah sendiri. Kini tersialis Bayu 4
mendekati akhir, dan di bawah tulisan itu sebuah catatan baru. Entah dari siapa. Level 5 bukan yang terpedas. Itu level terakhir. Tempat nyawa benar-benar matang. Bayu menatap buku itu dengan tangan gemetar. Di luar jendela terdengar suara gerobak didorong perlahan di jalan depan rumahnya. Krek, krek, gelening, aroma seblak pedas mulai memenuhi udara. Pagi itu, langit mendung, udara dingin menusuk, tapi Bayu berkeringat. Buku kecil yang ditemukannya kini berubah menjadi beban berat di dalam tas. Ia sudah mencoba segalanya semalaman, membakar, merobek, bahkan menenggelamkan ke ember air. Tapi buku itu selalu kembali utuh, mengering sendiri seolah terbuat dari kulit hidup. Dan yang paling mengerikan, setiap beberapa jam, tulisan di halaman terakhir selalu berubah. Pagi tadi tertulis, Bayu, 4 proses cepat. Bayu tidak mengerti apa maksudnya proses cepat, tapi sejak tulisan itu muncul, tubuhnya mulai terasa aneh. Setiap kali ia makan, makanan terasa hambar. Bahkan air putih pun meninggalkan sensasi panas di lidah. Seolah-olah indera rasanya mulai berubah, bukan lagi seperti manusia biasa. Siang itu, Bayu memutuskan untuk pergi ke pasar lama, tempat ia pertama kali melihat gerobak seblak itu beberapa bulan lalu. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang mengenal Pak Joko, mungkin tahu asal-usulnya. Pasar itu sudah tua, sebagian kios tutup, hanya beberapa penjual bumbu dan ayam potong yang masih bertahan. Ia bertanya ke seorang ibu, penjual sayur yang terlihat sudah lama berjualan di sana. Ibu, pernah kenal sama penjual seblak keliling? Namanya Pak Joko? Wajah ibu itu langsung berubah. Tangannya berhenti menimbang cabai. Matanya menatap Bayu penuh rasa takut. Mas, jangan sebut-sebut nama itu di sini, bisiknya cepat. Gerobaknya udah nggak boleh lewat sini sejak 3 tahun lalu. Bayu diam. 3 tahun lalu. Tapi saya baru makan di gerobak itu minggu kemarin. Ibu itu menggenggam tangan Bayu kuat-kuat. Mas, denger ja, dulu di sini memang ada tukang seblak keliling. Namanya Pak Joko. Orangnya ramah. Tapi setelah beberapa bulan jualan, banyak pelanggan yang jatuh sakit. Ada yang tiba-tiba lumpuh. Ada yang meninggal tanpa sebab. Dan yang aneh, tiap kali ada korban, gerobaknya selalu tutup sehari. Terus buka lagi dengan tulisan baru di papan menunya. Beda tulisan, tanya Bayu perlahan. Iya, jawab si ibu dengan suara bergetar. Tulisan daftar level pedasnya berubah warna. Waktu terakhir kami lihat, tulisannya bukan tinta biasa, tapi seperti darah yang masih basah. Bayu menelan ludah. Terus, Pak Jokonya kemana? Waktu warga mulai curiga, mereka datangi rumahnya. Tapi rumahnya sudah kosong. Cuman ada gerobak gosong di dalam dapur. Di atasnya ada wajan besar berisi abu dan potongan yari. Polisi datang, tapi nggak pernah berani buka kasusnya. Bayu membek. Jadi, siapa yang saya lihat kemarin malam? Ibu itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau Mas masih ngelihat gerobaknya, berarti yang jualan bukan manusia lagi. Bayu pulang dengan dada sesak. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut. Saat ia sampai di rumah, bau pedas yang tajam langsung menyambutnya. Ia mengira tetangga sedang masak, tapi saat membuka pintu, uap merah keluar dari dalam rumahnya. Bau sambal gosong bercampur amis di meja makan. Ada mangkuk seblak panas yang mengepul, padahal ia tidak pernah membuatnya. Mangkuk itu sama persis seperti di gerobak Pak Joko, warna oranye pudar, retak di pinggirnya. Di atasnya ada tulisan kecil yang terukir di tepian. Level 5. Bayu mundur beberapa langkah. Tidak, ini nggak mungkin. Namun sebelum ia sempat berpikir, buku kecil di tasnya tiba-tiba
bergetar. Ia membuka dengan tangan gemetar dan melihat halaman terakhir kini berubah lagi. Bayu. 5 panggilan diterima. Tinta itu basah, dan dari antara baris tulisan muncul noda merah yang merembes seperti darah segar. Lalu dari dapur terdengar suara langkah. Crack. Mas Bayu. Suara itu lembut tapi bergema, seperti berasal dari dalam dinding. Waktunya menutup transaksi. Bayu memutar tubuhnya cepat, dan di ambang pintu dapur berdiri sosok Pak Joko. Tapi kali ini bukan lagi manusia. Wajahnya seperti meleleh, kulitnya gosong, matanya kosong, tapi bercahaya merah, dan tangannya masih memegang sendok besi besar yang meneteskan cairan merah pekat. "Kenapa saya?" teriak Bayu dengan napas tersengal. "Saya cuma beli makan. Saya nggak pernah minta apapun." Pak Joko melangkah perlahan. "Setiap orang yang makan pedas dariku sudah menandatangani perjanjian. Pedas adalah panas hidup, nyawa adalah bahan bakarnya. Kamu sudah mencicipi 2 kali, bahkan membawa manik pengganti. Itu sebagian nyawa orang lain kini melekat padamu, dan aku harus menyeimbangkan." "Tidak, aku nggak mau ikut permainan ini." Pak Joko tertawa kecil. Suaranya seperti besi bergesekan. "Sudah terlambat. Level 5 bukan sekadar rasa, itu penyeimbang terakhir. 1 harus pergi, 1 harus bertahan." Bayu menatap mangkuk seblak di meja. Uapnya kini membentuk wajah Amir yang menatapnya dengan tatapan kosong. Dari dalam mangkuk itu terdengar bisikan, "Makan, Bayu. Habis, biar aku tenang." Bayu, ia menatap sekeliling, tapi ruangan mulai berubah. Dinding rumahnya meleleh, berubah menjadi dinding gang sempit tempat gerobak seblak dulu berdiri. Udara panas, menyesakkan. Lampu di atas kepalanya berkedip, dan suara wajan mendidih kembali terdengar. Pak Joko berdiri di depan wajan besar. Kali ini dengan wujud yang semakin mengerikan. Tubuhnya seperti campuran daging gosong dan logam panas. Di wajan itu bukan kerupuk yang mengapung, melainkan potongan jari, serpihan kulit, dan bola mata yang bergulir pelan. Setiap jiwa yang pedasnya mencapai level 5 akan matang sempurna, katanya datar. "Dan kamu, Bayu, sudah hampir matang." Bayu menjerit, mencoba kabur. Tapi di setiap sisi gang muncul pelanggan-pelanggan lama. Amir, Ibu Sari, lelaki tua, semua dengan wajah kaku dan kulit melepuh. Mereka menatap Bayu tanpa mata, sambil bergumam pelan, "Pedas, pedas, pedas." Pak Joko mengangkat wajan besar itu. Nyawa yang belum matang tak bisa keluar dari dapur ini. Bayu menutup telinga, berlari sekuat tenaga ke ujung gang. Tapi semakin ia berlari, semakin panjang gang itu. Nafasnya habis, kepalanya pening, dan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia merasakan perutnya panas. Rasa pedas itu kini menyala dari dalam dirinya sendiri. Dari jauh, terdengar suara Pak Joko berbisik, "Level 5 adalah akhir dari rasa. Setelah itu, tidak ada pedas, tidak ada nyawa." Bayu menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap dunia menjadi putih, lalu gelap total. Beberapa hari kemudian, warga di gang itu mendengar suara gerobak seblak kembali muncul setelah lama menghilang. Clanning, clanning. Orang-orang keluar penasaran. Di bawah lampu jalan, tampak sosok muda mendorong gerobak baru. Bukan Pak Joko. Wajahnya masih segar, matanya tajam, tapi ada senyum aneh di bibirnya. Di papan menunya tertulis, "Seblak tumbal pedas, resep asli Pak Joko," dan di bawahnya tambahan tulisan baru dengan cat merah. Level 1 sampai 5 dikelola oleh Bayu. Malam itu, antrean mulai ramai kembali. Bau sambal, suara wajan,
dan senyum baru di balik gerobak. Tapi di bawah gerobak tersembunyi sebuah kotak kayu kecil, ditutup kain hitam, dan dari dalamnya terdengar bisikan pelan. Transaksi baru dimulai. Sejak gerobak seblak itu kembali berdiri di pinggir gang, suasana sekitar berubah perlahan. Awalnya orang hanya heran karena penjualnya bukan lagi Pak Joko yang tua dan berkulit legam, melainkan seorang pria muda bernama Bayu. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit lebih pucat dari biasanya, dan matanya entah mengapa tampak tidak benar-benar hidup. Gerobaknya mirip sekali dengan yang dulu. Warna catnya oranye tua, papan menunya sama, pokok tulisan level 1 sampai 5 masih dengan gaya huruf yang sama, seperti ditulis oleh tangan yang sudah lama mati. Bedanya, sekarang di bawah papan itu tergantung satu lampu kecil berwarna merah, menyala redup setiap malam, seperti denyut jantung yang tak mau padam. Bayu tidak sepenuhnya mengingat bagaimana ia bisa kembali di sana. Yang ia tahu, malam ketika ia mencoba kabur dari gang panas itu, tubuhnya seperti disedot ke dalam wajan. Ia tak mati, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Saat membuka mata, ia sudah berdiri di depan gerobak, mengenakan celemek lusuh, dengan tangan memegang sendok besar yang terasa familiar. Di depannya ada tumpukan bahan, kotak kayu, dan sebuah buku kecil dengan tinta yang sudah kering. Pewarisan selesai. Mulailah masak untuk mereka. Awalnya ia ingin lari, tapi entah kenapa tubuhnya tidak bisa menolak saat ada pelanggan datang. Setiap kali seseorang memesan, tangannya bergerak sendiri, mengambil kerupuk, memasukkan sambal menakar pedas, semuanya tanpa berpikir. Namun yang membuatnya takut, setiap kali pelanggan memesan level tertentu, ada suara dalam kepalanya yang membisik, "Ambil sedikit, taruh di wajan." Dan tanpa sadar, di setiap adonan yang ia buat, ia memasukkan butiran kecil manik kayu hitam yang kini selalu muncul di saku celemeknya. Malam-malam pertama terasa seperti mimpi buruk. Orang-orang datang dan pergi, menyantap seblak buatannya dengan lahap. Tapi setiap kali mereka pulang, Bayu melihat hal aneh. Bayangan tubuh mereka tampak sedikit kabur, seolah sebagian dari diri mereka tertinggal di tempat duduk. Dan begitu pelanggan menjauh, bayangan-bayangan itu menyerap ke tanah, mengalir pelan ke bawah gerobaknya. Ia mencoba berhenti berjualan, tapi setiap kali ia menutup gerobak, matanya langsung gelap. Dan begitu sadar, gerobaknya sudah kembali terbuka dengan antrean di depan. "Bayu, seblak level 5? Ya, tambah pedas sedikit mas." "Wah, beda banget rasanya. Sekarang makin nendang." Mereka semua tertawa, tak tahu bahwa setiap sendok yang mereka makan menukar sedikit bagian dari hidup mereka. Bayu mulai sadar bahwa dirinya sekarang seperti mesin. Tubuhnya berfungsi, tapi jiwanya entah di mana. Kadang malam-malam ia menangis, diam-diam di belakang gerobak. Tapi air matanya bukan bening, melainkan seperti minyak cabai yang mengalir pelan di pipinya. Suatu malam, seorang gadis muda bernama Rani datang. Ia sering lewat di gang itu sepulang kuliah. Rani berbeda. Matanya lembut, tapi penuh rasa curiga. Ia memesan seblak level 1 sambil menatap Bayu dengan tatapan dalam. "Mas baru, ya, gerobak ini dulu katanya punya orang lain." Bayu hanya tersenyum tipis. "Iya, saya ambil alih." "Ambil alih gimana?" "Ya, diwariskan." Rani menatapnya lama. "Warisan dari orang mati?" "Ya." Bayu kaget. Tangannya berhenti mengaduk. "Kamu tahu apa tentang itu?" Rani meletakkan uang di meja. "Ayah saya dulu salah satu korban gerobak ini," katanya. "Setelah makan level 5, beliau langsung koma dan gak pernah bangun lagi. Tapi tubuhnya masih hangat kayak orang tidur." Bayu terdiam. Di dadanya muncul rasa bersalah yang tajam.
Atau mungkin rasa sakit yang bukan miliknya. Rani melanjutkan, "Saya datang bukan untuk makan. Saya cuma mau lihat siapa yang sekarang melanjutkan kutukan ini." Bayu hendak bicara, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba dari bawah gerobak, suara bisikan mulai terdengar. Suara yang sudah sangat ia kenal. Level 1, nyawa ringan. Biarkan dia merasakan sedikit. Bayu menutup telinga, tapi tangan kanannya bergerak sendiri. Ia menyendok sambal lebih banyak dari seharusnya, memasukkannya ke dalam mangkuk Rani. Wajahnya pucat, matanya berair. "Maaf," bisiknya pelan. Rani menyantap seblak itu tanpa curiga. Hanya sekali dua kali mengernyit karena pedas. Tapi setelah suapan ketiga, wajahnya mulai berubah. Matanya berair bukan karena cabai, melainkan seperti kehilangan cahaya. Ia meletakkan sendok, menatap Bayu yang kini menunduk dalam rasa bersalah. "Apa yang kamu masukkan ke makanan ini?" Suara Rani bergetar. "Bukan aku. Bukan aku yang mau." Bayu menandak. Air mata pedasnya jatuh ke tanah, mengeluarkan asap kecil. Tiba-tiba dari arah belakang gerobak, asap hitam keluar, membentuk siluet besar menyerupai Pak Joko. Suaranya menggema di udara. "Jangan menolak sistem, Bayu. Setiap penjual butuh tumbal. Kalau bukan dia, maka kamu yang harus membayar." Bayu memukul meja, menatap siluet itu dengan marah. "Aku nggak mau jadi kamu." Pak Joko tertawa kecil. Suaranya seperti minyak mendidih. "Kau pikir aku mau dulu, tapi begitu kau cicipi level 5, tak ada jalan keluar. Kini kau harus melanjutkan. Semua pedas butuh api, dan api butuh bahan bakar." Bayu menoleh ke arah Rani. Gadis itu kini gemetar. Tubuhnya pucat, tapi anehnya, ia masih sadar kalau memang kutukan ini harus diteruskan. Katanya pelan, "Biarkan aku bantu memutusnya." Bayu menatapnya bingung. "Kamu bisa apa?" Rani menarik kalung kecil dari lehernya. Di ujung kalung itu tergantung manik kayu kecil, mirip dengan milik Bayu, tapi berwarna putih keabu-abuan. "Ayahku pernah dapat ini dari seseorang. Katanya, kalau manik hitam menyerap nyawa, yang putih bisa melepaskannya." Siluet Pak Joko langsung berteriak marah. "Jangan, biarkan dia." Bayu menahan kepalanya yang berdenyut keras. "Ronnie, cepat, hancurkan manik itu di atas wajan." Rani berlari ke arah wajan besar di gerobak, tapi sebelum tangannya menyentuhnya, tangan hitam besar keluar dari dalam wajan dan menarik pergelangan tangannya. Bayu berlari, memukul tangan itu dengan sendok besinya. Suara logam dan jeritan bercampur, membuat malam itu seperti neraka terbuka. Rani berhasil melempar manik putih itu ke dalam wajan. Seketika, suara mendidih berhenti. API, gerobak, bergetar hebat, dan dari bawahnya keluar cahaya merah yang bergulung seperti kabut. Dari dalam wajan muncul wajah-wajah samar, pelanggan lama yang pernah jadi korban. Mereka berteriak, tapi bukan karena kesakitan, melainkan seperti akhirnya bisa keluar dari sesuatu. Di antara wajah-wajah itu, Bayu melihat Amir tersenyum samar padanya sebelum lenyap bersama cahaya. Tubuh Bayu terpental ke belakang. Gerobak meledak dengan suara keras, tapi tanpa api. Hanya cahaya merah pekat yang naik ke langit, lalu hilang. Saat semuanya reda, Bayu tergeletak di tanah. Napasnya berat. Rani masih hidup, tapi tubuhnya lemah di antara debu dan uap yang tersisa. Kotak kayu kecil kini terbuka, kosong. Bayu menatap langit malam, mencoba tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi ketika ia menoleh ke tangan kanannya, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa bernafas. Di pergelangan tangannya kini muncul simbol merah berbentuk angka 1/5, menyala, samar, lalu menghilang ke dalam kulitnya. Rani menatapnya dengan wajah ngeri. "Bayu, apa itu?"
Bayu memandang tangannya yang kini berasap tipis. Ia menjawab pelan, nyaris seperti gumaman. Mungkin kutukannya belum selesai. Mungkin ini baru mulai lagi. Di kejauhan, angin membawa aroma seblak pedas yang familiar. Dan di balik gang yang gelap, terdengar suara roda gerobak bergeser pelan. Krek, cleaning, krek. Seolah seseorang atau sesuatu sedang mendorongnya kembali ke tempat semula. Setelah malam meledaknya gerobak itu, Bayu dan Rani tak pernah benar-benar tenang lagi. Sudah seminggu berlalu, tapi di setiap malam yang sunyi, Bayu selalu mendengar suara roda berdecit pelan di kejauhan. Suara khas dari gerobak seblak itu. Awalnya ia pikir hanya halusinasi, tapi semakin malam, suara itu terdengar makin dekat, makin jelas, hingga seolah berhenti tepat di depan jendela rumah kontrakannya. Namun, begitu ia menyingkap tirai, jalanan di luar gelap dan kosong. Tak ada siapa-siapa, tak ada gerobak, hanya aroma pedas, samar, tapi menusuk hidung, seperti sambal baru ditumis dengan minyak panas. Dan di bawah jendela, setiap pagi, selalu ada bekas roda kecil di atas aspal, meninggalkan jejak melingkar, seolah sesuatu berputar di tempat. Rani mencoba menenangkan Bayu, tapi sebenarnya ia pun mulai ketakutan. Sejak malam penghancuran manik putih itu, tubuhnya sering terasa panas dingin, seperti diserang demam yang datang dan pergi tanpa sebab. Dan kadang ia bisa mencium bau sambal dari telapak tangannya sendiri, padahal tidak menyentuh apapun. Bayu, kutukannya belum selesai, kata Rani suatu malam. Aku yakin sesuatu masih terikat padamu. Bayu hanya terdiam, matanya sayu, wajahnya pucat. Ia tidak berani tidur, karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat gerobak itu muncul dari kabut merah dengan wajan menyala dan tangan-tangan hitam merayap keluar dari dalamnya. Tapi yang membuatnya paling takut bukanlah gerobaknya, melainkan suara yang memanggil dari balik kabut. Mas Bayu, level 5 belum lunas. Suatu malam, Bayu akhirnya memutuskan mencari tahu asal semua ini. Ia dan Rani pergi ke pasar tua di pinggiran kota, tempat konon dulu Pak Joko pertama kali membuka usahanya. Pasar itu sudah lama terbengkalai. Sebagian besar kiosnya kosong, atapnya bocor, dan udara di dalamnya terasa lembab serta berat. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan kecil dengan pintu kayu rapuh. Di atasnya tertulis dengan cat merah pudar, dapur asli seblak Joko. Begitu pintu dibuka, aroma cabai busuk langsung menyergap. Di dalamnya hanya ada meja kayu panjang, panci tua, dan sebuah lukisan besar di dinding belakang. Lukisan itu menggambarkan seorang lelaki memasak dengan latar api besar, tapi wajahnya hitam pekat, hanya matanya yang merah menyala. Bayu mendekat dan menyentuh lukisan itu. Tiba-tiba dinding di belakangnya bergetar dan perlahan bergeser terbuka, memperlihatkan ruang rahasia. Di sana ada deretan wajan berukuran besar, tersusun rapi, masing-masing tertutup kain hitam. Dan di meja tengah tergeletak buku resep tua dengan halaman yang terbakar di tepinya. Tulisan di halaman pertama membuat jantung Bayu berdegup kencang. Setiap level pedas adalah pintu. Semakin tinggi, semakin dekat dengan jiwa api. Tukar nyawa, tukar rasa. Ronnie ini perjanjian pesugihan. Bayu, semua dimulai di sini. Bayu membuka halaman berikutnya dan menemukan daftar nama. Di antaranya ada tulisan Amir, level 4, Santi, level 3, Darto, level 5, berhasil. Dan di bagian paling bawah masih basah, seperti baru ditulis. Bayu, level 1 berjalan. Bayu menatap nama itu lama sekali. Tiba-tiba wajan-wajan di sekitar mereka
mulai bergetar pelan. Tutupnya berderak, seperti sesuatu di dalamnya mencoba keluar. Dari salah satu wajan, terdengar suara lirih. "Tolong, panas." Rani berteriak, "Bayu, keluar dari sini!" Tapi Bayu terpaku. Matanya menatap ke satu wajan yang lebih besar dari lainnya. Ia tahu wajan itu, wajan yang dulu selalu ia pakai di gerobak. Tiba-tiba tutupnya melayang terbuka, dan asap merah pekat menyembur keluar, membentuk siluet seseorang. Siluet itu tampak seperti Pak Joko, tapi kali ini wajahnya lebih menyerupai arang yang membara. "Bayu," suaranya dalam dan serak. "Kau pikir bisa memutus api begitu saja?" Bayu mundur, memeluk Rani. "Aku tidak mau melanjutkan, Joko. Aku ingin bebas." Pak Joko tersenyum, bibirnya meleleh seperti lilin terbakar. "Kau sudah memulai. Dan API tidak bisa padam sebelum membakar habis semua bahan bakarnya." Dari wajan-wajan lain muncul tangan-tangan gosong, merayap di lantai, menarik kaki mereka. Rani menjerit dan meraih buku resep itu, membacakan kalimat terakhir yang ada di dalamnya, sebuah mantra pembalik yang tertulis setengah hangus. Rasa api kembali pada asalnya, tukar nyawa menjadi abu, tukar panas menjadi dingin. Begitu ia selesai membaca, seluruh ruangan bergetar. Suara mendesis terdengar dari setiap wajan, lalu satu persatu meledak dengan cahaya merah. Tapi dari ledakan itu keluar bukan api, melainkan bayangan hitam yang langsung terbang ke arah Bayu. Bayu berteriak kesakitan, tubuhnya terlempar ke dinding. Di dadanya kini muncul lambang merah berbentuk api kecil, berdenyut seperti jantung. Sementara di tangan Rani, buku itu terbakar, menyisakan abu halus. Pak Joko tertawa terbahak-bahak. "Sekarang kau adalah wadah baru, Bayu. Api sudah berpindah. Kau pikir bisa memadamkan kutukan? Kau malah jadi tungku barunya." Roni menenggus, berusaha menarik Bayu yang kini menggigil kesakitan. Tapi kulit Bayu mulai memanas, kepalanya menunduk, dan dari matanya keluar asap tipis berwarna merah. "Roni," suaranya parau, "aku nggak bisa nahan lagi." Pak Joko lenyap ke udara, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Sambung rantai, Bayu. Bukalah kembali gerobakmu. Dunia butuh rasa pedasmu." Keesokan harinya, di pinggir gang yang sama tempat gerobak itu dulu berdiri, warga melihat sesuatu aneh. Gerobak lama kini berdiri lagi, catnya bersih, lampunya terang, dan di belakangnya tampak sosok Bayu yang tersenyum hangat, seolah semua baik-baik saja. Namun yang datang ke sana selalu berkata hal yang sama. Seblaknya beda banget sekarang. Pedasnya kayak nyiksa, tapi nagih. Dan setiap malam, Rani melihat dari kejauhan, di balik asap dan cahaya, wajah Bayu sudah bukan lagi dirinya. Matanya menyala merah, dan setiap kali ada pelanggan memesan level 5, ia bisa mendengar bisikan samar dari arah gerobak itu. "Satu nyawa lagi untuk api abadi." Malam kembali sunyi. Angin membawa aroma cabai dan bawang putih, dan di kejauhan roda gerobak itu kembali berdecit pelan. Krek, klening, krek. Kali ini bukan lagi milik Pak Joko. Gerobak itu sudah punya tuan baru. Sudah 3 bulan sejak Bayu kembali berjualan. Orang-orang di sekitar gang menganggapnya keajaiban. Katanya, ia selamat dari kebakaran besar yang dulu menghancurkan gerobak lamanya. Tapi hanya Rani yang tahu kebenarannya. Bayu tidak pernah benar-benar kembali. Setiap malam, saat lampu-lampu warung mulai padam dan jalanan sunyi, gerobak Bayu masih buka. Ia tetap berdiri di sana, dengan wajah tenang dan senyum yang tak pernah lepas. Meski matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Orang-orang mulai ketagihan dengan seblaknya. Ada yang datang dari luar kota,
Ada yang rela antre sampai larut malam. Mereka bilang, rasa pedasnya unik, bikin panas di dada, tapi bikin bahagia. Tapi tak lama setelah itu, banyak yang jatuh sakit. Ada yang tiba-tiba pingsan. Ada pula yang seperti kehilangan semangat hidup, matanya kosong, bibirnya pucat. Tapi mereka terus bilang satu hal yang sama. Aku mau makan seblak itu lagi. Rani datang ke gerobak suatu malam. Bayu sedang menyiapkan pesanan level 5 untuk seorang sopir ojek yang duduk di bangku plastik sambil merokok. Aroma cabainya menyengat, tapi di antara uap panas itu, Rani melihat bayangan wajah-wajah samar di wajan. Mereka berputar, seolah mencoba keluar, tapi tertahan oleh adukan sendok Bayu. Bayu panggil Rani. Pelan. Bayu senyumnya tipis, tapi dingin. Oh Rani, sudah lama ya nggak main ke sini. Mau pesan seblak juga? Aku nggak lapar. Kamu kelihatan pucat. Makan dikit aja, gratis. Buat teman lama. Nada suaranya terdengar aneh, bukan seperti manusia berbicara, tapi seperti sesuatu yang meniru cara manusia bicara. Rani menatap matanya. Di balik pupilnya, ada percikan merah yang terus berputar seperti bara. Bayu, tolong berhenti. Ini bukan kamu lagi, kata Rani sambil menahan tangis. Bayu tertawa kecil. Aku cuma masak, Ron. Sama seperti dulu. Bedanya, sekarang rasa pedasku benar-benar hidup. Justru itu masalahnya. Rani melangkah maju. Kamu membunuh orang, Bayu. Kamu nyerap nyawa mereka buat duit. Bayu terdiam sejenak. Uap panas dari wajan mulai naik lebih tebal, membuat udara di sekitar mereka seperti bergetar. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Mereka yang meminta sendiri. Level 5. Rani. Mereka yang ingin rasa pedasnya sampai ke jiwa. Aku cuma ngasih apa yang mereka mau. Jadi kamu bangga jadi kutukan? Seru Rani, menahan air mata. Bayu memandangi tangannya. Ujung jarinya kini menghitam seperti arang. Tapi setiap kali ia menyentuh bahan masakannya, warna itu hilang, diserap oleh sambal di wajan. Ia tersenyum pelan. Aku nggak punya pilihan. Kalau aku berhenti, api di dalam tubuhku akan membakar semuanya, termasuk kamu. Ronnie Mendecat. Ia mengeluarkan abu halus dari dalam botol kecil, sisa dari buku resep yang terbakar di pasar tua. Kalau ini abu asalnya, berarti ini juga kuncinya. Aku bisa hentikan semua ini, Bayu. Bayu menatapnya lama. Kamu nggak ngerti. Kalau api ini padam, aku juga padam. Lebih baik kamu padam daripada terus membakar orang lain. Suara logam beradu terdengar ketika Bayu memukul meja gerobak dengan sendok besar. Suara itu bergema panjang, disusul dentuman keras dari dalam wajan. Dari sana, asap merah kehitaman menyembur keluar, membentuk sosok besar, menyerupai lidah api. Suara-suara menjerit bergema dari dalamnya, jeritan pelenggon-pelenggon lama yang jiwanya terperangkap. Rani mundur, menutup mulutnya karena panasnya udara yang keluar dari wajan itu seperti oven terbuka. Tapi Bayu tidak takut. Ia menatap wujud api itu dengan pandangan kosong. Ini dia, jiwa pedas. Mereka hidup karena aku, dan aku hidup karena mereka, katanya lirih. Bayu, teriak Rani, lihat dirimu. Kamu bukan lagi manusia. Namun sebelum ia bisa melangkah, tangan Bayu tiba-tiba bergerak cepat, menahan pergelangan Rani. Cengkeramannya panas, kulit Rani langsung melepuh. Bayu menatapnya dengan mata merah menyala. Tapi kamu masih bisa selamat. Kalau kamu ikut aku, Rani, kita bisa masak bersama. Kamu, aku, dan API ini gak akan ada yang lapar lagi. Semua akan kenyang dengan rasa pedas abadi. Rani berusaha melepaskan diri sambil menahan sakit. Kamu Hila. Tidak, aku cuma panas. Tiba-tiba
Tanah di bawah gerobak bergetar. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Dari wajan muncul tangan-tangan hitam menarik tubuh Bayu, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan memeluknya, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang. Bayu menatap Rani. Wajahnya separuh manusia, separuh api. Kalau aku harus padam, biar aku padam dengan caraku, katanya pelan. Ia mendorong Rani menjauh. Lari. Sekarang, Rani berteriak. Bayu, jangan lakukan ini. Tapi Bayu sudah menunduk ke wajan, lalu berbisik pada api di dalamnya. Kau mau bahan bakar terakhir? Ambil. Seketika, suara ledakan besar mengguncang gang itu. Api menyala tinggi, bukan seperti kebakaran biasa, melainkan api merah pekat yang membentuk pusaran di udara. Suara jeritan dan bisikan bercampur menjadi satu, lalu perlahan menghilang bersama Bayu yang lenyap di tengah-tengahnya. Ketika semuanya tenang, yang tersisa hanya abu hitam dan gerobak yang hangus. Tapi di tengah abu itu, Rani menemukan satu manik kecil berwarna abu-abu muda, masih hangat dan berdenyut pelan, seperti jantung yang belum berhenti berdetak. Ia memungutnya, menatap lama-lama. Angin malam meniup rambutnya, membawa aroma pedas samar yang anehnya. Terasa sedih. Beberapa minggu kemudian, Rani membuka warung kecil di tempat yang sama. Ia tak menjual seblak, hanya minuman dingin dan makanan ringan. Tapi setiap malam, sebelum tutup, ia selalu meletakkan manik abu-abu itu di atas meja dan berbisik, "Kamu tenang di sana." Ya, Bu. Namun suatu malam, saat hujan turun deras dan langit memerah di ufuk barat, Rani mendengar suara roda bergeser pelan di ujung gang. Suara yang sangat ia kenal. Crack, cleaning, crack. Ia menoleh dengan jantung berdebar. Di tengah kabut hujan, samar-samar terlihat bayangan gerobak oranye yang perlahan muncul dari arah tikungan. Lampunya redup, tapi cukup terang untuk memperlihatkan sosok seseorang yang berdiri di belakangnya, tersenyum ke arahnya. Rani gemetar, air matanya jatuh tanpa sadar. Bayu berdiri di sana, menatapnya lembut, wajahnya setengah manusia setingga asap, dan suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan di antara hujan. Aku gak bisa padam, Rani, karena di dunia ini masih ada yang suka pedas. Petir menyambar, cahaya putih menyilaukan sesaat, dan ketika Rani menatap lagi, gerobak itu sudah tidak ada. Hanya tersisa jejak roda kecil di tanah basah dan aroma seblak pedas yang menggantung di udara. Lalu dari kejauhan, suara lirih terdengar di antara gemuruh hujan. Level berapakah? Suara yang seharusnya sudah tak ada lagi.